Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka bagian Alkitab kita saudara, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama kita akan baca saudara 9 sampai 11, ayat 9 saudara 10, 11 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat 9 demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menuntutnya dari pandangan mereka. Ayat 10 silakan. Ayat 11 sama-sama 3. Ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa apa? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia apa? Sekali lagi yang sebelah sama-sama 3. Ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama seperti apa? Kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara, hari kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan saya mau bilang saudara, dia sudah naik ke surga. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, kemarin hari Minggu kita sudah sempat membahas apa tujuan Tuhan naik ke surga. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita memahami, mengingat kembali saudara bahwa begini saudara, dia sudah naik ke surga. Kemudian apa selanjutnya? Saya mau bilang saudara, pastikan jangan cuma sampai pada kita tahu Tuhan sudah naik ke surga, tapi pastikan apa saudara-saudara dan saya, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam proses setelah dia naik ke surga. Dan saya mau bilang saudara, yang harus kita lakukan adalah menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menantikan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menantikan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, mungkin saya bilang sama saya Pak Pendeta, dalam penantian Pak Pendeta, apa dampaknya? Itu sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Karena seringkali saudara ada hal yang mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau bicara tentang menanti dalam konteks menunggu Pak Pendeta, kadang-kadang Pak Pendeta satu hal yang membosankan. Saya mau bilang saudara, kalau yang kita nanti spesial pasti tidak akan membosankan, betul ya? Saya percaya anak muda apalagi, waduh, kalau menanti orang yang dicintai, orang yang dikasihi, waduh, sekalipun menunggu berjam-jam aku setia. Haleluya. Pak Pendeta nggak usah ngomong-ngomong itu Pak Pendeta. Yang aku nantikan sudah kepelaminan. Oh, haleluya. Iya Pak Pendeta, mantan sudah kepelaminan, aku masih dalam penantian. Haleluya. Saya kemarin bisa buka internet, buka TikTok saudara, muncul satu video bilang begini ya. Seorang laki-laki dia bilang begini katanya, buat mantanku yang telah meninggalkan aku, please jangan kembali karena aku tidak mau sakit 2 kali. Oh darah Yesus, apaan gitu ya. Om juga ikutan ketawa ternyata. Haleluya. Om ingat opa dulu. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, yang kita nanti-nantikan adalah Tuhan. Amin. Dan saya mencatat di sini saudara, ada dampak ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Itu sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam tema khotbah menantikan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menantikan Tuhan. Amin. Judulnya adalah dampak ketika saudara dan saya menantikan Tuhan. Doa saya melalui firman hari ini saudara dan saya senantiasa menanti-nantikan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak bagi saudara dan saya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang menerima jawaban doa. Sama-sama bilang, sama saya menerima jawaban doa. Sama-sama bilang, sama saya doanya dijawab Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama saudara. Yuk sama-sama kita buka Mazmur 40 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, untuk pemimpin Mazmur Daud. Masih ayat yang pertama. Kalau dalam revisi yang terbaru saudara, artinya penyesuaian angkanya saudara dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu apa? Dan mendengar teriak meminta. Sekali lagi saudara, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenuh kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dalam terjemahan yang lain bilang begini saudara,
sesungguhnya aku menanti-nantikan Tuhan dan Dia memandang kepadaku dan mendengar suaraku. Saya percaya setiap orang, setiap kita saudara, ketika kita berdoa kita punya harapan doa kita dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita berdoa kita punya harapan bahwa apa? Oh, doaku ini didengar Tuhan dan Tuhan menjawab doaku. Dan saya mau bilang saudara, ini akan terjadi buat siapa? Buat mereka yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena kata menantikan bahasa aslinya adalah kafah, saudara, yang punya makna salah satunya adalah bicara tentang look for atau bicara tentang mencari. Sama-sama bilang sama saya mencari. Amin. Jadi kata menantikan tadi saudara, salah satu maknanya adalah bicara tentang mencari atau bicara tentang look for, saudara. Dan kenapa akhirnya orang yang menantikan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, akhirnya menerima jawaban doa karena dia mencari di tempat yang tepat. Katakan amin. Saudara, misalnya saudara mau cari barang sesuatu yang segmented, saudara harus cari di tempat yang tepat, saudara. Saudara mau cari misalnya pasir satu truk, nggak akan mungkin ketemu di Indomaret, betul ya? Iya kan? Saudara goyang-goyang itu meja kasir, Pak, butuh pasir. Yang jaga juga bilang, iya, karena memang gak jual. Saya mau bilang saudara, begitupun dengan jawaban doa yang terbaik. Jawaban doa yang terbaik akan kita temukan ketika kita mencari Tuhan. Katakan amin. Jadi pastikan jangan cari tempat yang lain. Dalam ketika proses kita menanti-nantikan Tuhan, doa kita pasti dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita mencari dalam Tuhan. Katakan amin. Satu kesaksian gereja ini saudara, gereja yang besar saudara, dan bicara tentang tentunya untuk dalam proses operasional kebutuhannya besar. Tapi saudara bisa saksikan bertahun-tahun sejak gereja ini berdiri, kita nggak pernah bikin malam dana, kita nggak pernah cari-cari dana, kita nggak pernah minta-minta. Gembala sidang kita selalu anti yang namanya minta-minta saudara. Kita nggak pernah pendeta-pendeta disuruh, ayo jemaat berpuluhan, nggak pernah ada. Ada nggak saudara lihat pendeta TBR seperti itu? Kalau ada saudara fotoin dia, rekam dia, laporin ke gereja. Kenapa? Karena gereja paling anti seperti itu saudara. Tapi sekali lagi namanya kebutuhan, selalu ada kebutuhan. Satu ketika gembala sidang selalu bilang apa? Cari Tuhan, minta sama Tuhan. Satu ketika ada satu kebutuhan yang cukup besar saudara. Ibu sudah koordinasi dengan pengerja yang di lapangan dan bilang, oh ya gimana dia kebutuhan. Tiba-tiba saudara, nggak nyampe 1 hari, 1 kali 24 jam, kata ibu gembala saudara, ada berkat yang masuk dan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan, mencari, memintanya sama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling yang wajib. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan apa saudara? Saudara tetap menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Dia Jehovah Jireh. Jireh itu artinya apa? Melihat kita, memperhatikan kita. Kata terjemahannya saudara, menjenguk, memperhatikan kita. Dan ketika Tuhan lihat kita, Jireh itu saudara 2 suku kata. Dia melihat dan Dia menyediakan. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Tuhan pasti menyediakannya bagi kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, menanti-nantikan Tuhan. Bilang sampai ngomong, doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan akan menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, menikmati keselamatan. Amin. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, iya. Demikian. Ada di situ tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Haleluya. Kelihatan banget bawa Alkitab tapi modal layar. Haleluya. Iya Pak Pendeta capek. Oh kelihatan malas baca Alkitab di rumah. Haleluya. Yuk Ibrani 9:8 3. Iya. Demikian pula mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa yang dosa banyak orang. Sesudah itu ia apa? Tanpa menanggung dosa untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang, sekali lagi kalimat terakhir dikatakan apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang apa? Menanti-nantikan Dia. Saya mau bilang saudara, bicara tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menikmati keselamatan. Katakan amin. Keselamatan sudah Tuhan sediakan saudara bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Amin.
Kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan lah akan selalu siap sedia ketika waktu Tuhan itu datang. Dan akhirnya apa? Menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, nggak semua orang yang menerima keselamatan akan menikmati keselamatan. Kenapa? Karena kuncinya hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sajalah. Karena ada orang-orang yang sudah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ketika dalam penantiannya dia tidak menantikan Tuhan, dia hidup seenaknya, dia hidup di dalam dosa. Dia pikir, oh tenang aja, aku punya waktu panjang kok. Oh tenang aja, aku masih muda kok. Yang memang enak, yang memang enak. Nanti aja aku udah tua, udah obung-obung, baru aku bertobat. Saya mau bilang saudara, kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Amin. Alkitab mencatat dia datang seperti apa? Gara-gara ini muncul satu cerita. Ada seorang pendeta, rumahnya kemalingan saudara. Jam 3 subuh tiba-tiba pendeta dengar, yang maling ini. Pendeta langsung keluar. Pendeta bawa Alkitab, senjata Allah. Dan dia keluar, malingnya udah di depan jendela sambil bawa TV. Pendeta langsung teriak, hei, maling lu, pencuri. Ternyata malingnya juga anak Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, yang langsung berkata, hai anakku, tidak tahukah kau aku akan datang seperti pencuri. Akhirnya pendeta kaget, oh Tuhan, kau kah itu Tuhan? Si pencuri lanjut, kaulah yang mengatakannya. Oh haleluya. Memang bahaya saudara. Please jangan coba di rumah saya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, nggak ada yang pernah tahu. Tapi pastikan apa, senantiasa berjaga. Sama-sama bilang, sama saya menantikan Tuhan. Ini sejalan dengan saudara ingat perumpamaan 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana. Matius 25 ayat yang ke-13, sama-sama kita baca. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 10 sampai 13.